lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kami berdoa. Amin. Mari tetap di dalam hadirat Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sama-sama kita katakan kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh lagi. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
jemaat yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Berikan salam kepada kanan kiri saudara, katakan Tuhan kita dahsyat. Amin. Hari ini sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita menyatakan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita yang paling terbaik sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena
yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dengan perlahan saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku Mari katakan sama-sama, katakan tiada kasih sepertinya, kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu hari ini. Kami rindukan kebenaran firman-Mu berbicara bagi masing-masing pribadi kami. Kami buka hati kami ya Tuhan, sebab Engkau sumber dari segala sumber kehidupan. Engkau sumber daripada semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami datang kepadamu, kami bawa hati kami buka hati kami Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Silakan dulu Bapak Ibu semua, shalom. Ada peribahasa berkata tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yehudaso, Bapak Ibu semua. Saya 3 keturunan pendeta. Jadi dari kakek nenek saya pendeta, papa mama saya pendeta. Saya menikah dengan anak pendeta, Bapak Ibu ya. Jadi keluarga besar kami adalah keluarga besar pendeta. Ya kurang lebih jangan main-main sama keluarga pendeta gitu Bapak Ibu, bercanda ya. Dan saya dulu tidak mau jadi pendeta karena buat saya jadi pendeta tuntutannya terlalu tinggi, itu menjadi sempurna. Tapi suatu hari saya dipanggil Tuhan jadi luar biasa karena pengalaman bersama dengan Tuhan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Dan saya percaya bahwa pendeta itu bukan profesi, tapi pendeta itu panggilan. Bapak Ibu semua, ada panggilan yang mulia. Dan saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Saya punya 1 anak mujizat. Bapak Ibu, saya susah punya keturunan. Dokter vonis saya punya varikokel stadium 4. Saya mesti bayi tabung di Singapura pada saat itu. Tapi istri saya berdoa dan Tuhan berikan saya keturunan tanpa bayi tabung, tanpa operasi, tanpa campur tangan manusia. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tadinya saya menyandang margaso itu berat Bapak Ibu semua ya. Karena margaso itu marganya sedikit dan kalau saya ketemu orang lebih familiar dengan papa saya Bapak Ibu. Jadi anak pendeta tuh nggak enak. Tapi setelah saya ngalamin Tuhan, panggilan Tuhan dan saat ini saya menggembalakan satu gereja cabang di daerah Green Lake City, saya bangga jadi margaso. Kenapa? Karena makanan paling enak sedunia namanya bakso Bapak Ibu ya. Itu marganya so ya. Ternyata ada personel Korea namanya Jisoo, ternyata terkenal juga itu Bapak Ibu ya. Terus kalau ibu-ibu nyuci pakai rinso, ternyata itu margaso juga Bapak Ibu ya. Terus bapak-bapak kalau ngopi pakai espresso, ngopi nggak? Ya, jadi itu margaso ternyata terkenal di mana-mana Bapak Ibu ya. Saya menggembalakan saat ini pegang cabang di GB Ecclesia Green Lake City, salah satu perumahan yang baru di daerah Tangerang dan satu gereja yang paling besar di sana Bapak Ibu. Puji Tuhan di tengah pandemi justru Tuhan memberkati secara luar biasa. Di saat online gereja nggak punya pemasukan, tapi kita ditawarin tanah yang besar dengan harga yang spesial dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu semua, hari ini saya akan bicara mengenai kelegaan. Bapak Ibu tahukah bahwa kita itu terbagi menjadi tubuh, jiwa, dan roh. Seringkali manusia ngerti kalau tubuhnya sakit. Ya, Bapak Ibu yang hari ini lagi sakit perut pasti bisa bedakan mana sakit mah, ya, mana sakit karena pikiran, mana sakit karena kebelet. Nah, ya, Bapak Ibu pasti ngerti, ya. Sama-sama di perut, tapi sakitnya beda.
Karena itu tubuh. Nah, bicara mengenai jiwa, banyak orang berpikir, oh saya sulit tidur, saya punya masalah. Tapi banyak orang nggak ngerti bagaimana menyelesaikan di jiwa. Ya, apalagi roh, Bapak Ibu semua, roh ini hal yang lebih nggak terlihat. Ya, nah saya akan membahas lebih spesifik mengenai jiwa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang tidak menang di jiwanya. Dan iblis bukan hanya menyerang di roh saja. Makanya iblis bisa menyebabkan orang sakit di dalaman kita. Mujizat bisa terjadi, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Jangan dibalik Bapak Ibu ya. Yang lumpuh bisa melihat, yang buta bisa berjalan Bapak Ibu. Ya. Nah, jiwa banyak orang nggak membahas mengenai hal ini. Saya akan membahas mengenai kelegaan. Bisa bilang kiri kanan kelegaan. Nah, Bapak Ibu, kita nggak bisa kontrol angin, badai, masalah dalam kehidupan ini. You can't control the wind, but you can adjust the sails. Kita bisa mengatur diri kita. Kita bisa mengatur arah diri kita. Kita bisa mengatur bagaimana langkah kita ke depan. Kita nggak akan pernah bisa ngatur orang lain. Apalagi ngomongan orang lain, Bapak Ibu. Ya, mulut orang lain kita nggak pernah bisa atur. Mulut yang gosok, digosok-gosok makin sip, gosip gitu ya. Kita nggak pernah bisa atur. Tapi kita bisa atur diri kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak. Mari kita mau belajar sama-sama Mazmur 118. Ayat yang kelima, Mazmur 118, ayat yang kelima, kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ternyata Bapak Ibu semua, bukan hanya tubuh yang bisa disembuhkan sama Tuhan, jiwa juga bisa. Maka kalau orang berseru kepada Tuhan, kata firman Tuhan, Tuhan akan memberikan apa? Kelegaan. Bapak Ibu, bicara mengenai kelegaan yang pertama yang saya akan bagikan kalau kita pegang kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami kelegaan dalam kesesakan, Bapak Ibu semua. Pernahkah Bapak Ibu mengalami masa di mana, aduh kayaknya panic attack, ya kayaknya lagi nggak bisa dikontrol, ya sehingga perasaan ini berkecampuk dalam diri kita, ya masih mending kalau yang lain naik pangkat, yang lain naik gaji, kita naik asam lambung Bapak Ibu ya, naik dia ke atas ya. Nah, Tuhan ternyata bisa memberikan kelegaan kita pada waktu kesesakan Bapak Ibu. Sebagai contoh dalam 1 Samuel 16 ayat 23 dikatakan ketika suatu hari Saul lagi banyak pikiran karena dimasuki sama roh jahat, dia panggil Daud. Ngapain panggil Daud? Daud disuruh main kecapi Bapak Ibu. 1 Samuel 16 ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa apa? Lega dan nyaman, Bapak Ibu. Dan roh yang jahat itu undur dari padanya. Siapa yang bilang kalau roh jahat nggak bisa bikin stres, Bapak Ibu? Bisa sekali. Ya, siapa yang bilang masalah kehidupan ini tidak bisa bikin kita down? Bisa. Tetapi ketika Saul lagi banyak pikiran, dia lagi stres, dia lagi mikir, aduh gimana caranya ya, gimana ya, aduh kayaknya susah sekali memimpin bangsa Israel. Dipanggillah Daud, Daud hanya main kecapi dan bernyanyi. Dan roh jahat itu undur daripadanya. Apa yang terjadi ketika roh jahat itu undur? Dia merasa lega dan nyaman. Berapa banyak Bapak Ibu semua kalau kita lagi di jalan, macet-macet, ya kita lagi, aduh pusing ya, aduh kok ini mestinya nyampe jam 12 tapi kok nggak nyampe-nyampe, ya kan? Terus kita pasang lagu rohani, ya. Terus kita nyanyi. Ada beberapa orang yang suka pasang Spotify, ya instrumen, dia nyanyi, ya kan? Dan itu membuat lebih lega dan nyaman. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya percaya lagu rohani bukan hanya bicara mengenai jiwa saja, tapi bicara mengenai roh jahat yang bisa undur daripada kita. Seringkali kita ditipu, ya roh jahat itu hanya ganggu roh saja, tidak. Dia bisa ganggu pikiran, perasaan, dan kehendak kita, Bapak Ibu. Ya, Mazmur 119 ayat ke-45 firman Tuhan berkata sendiri, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari tita-titamu. Dalam terjemahan King James Version, and I will walk at liberty, ya, kemerdekaan. Karena aku mencari titah, mencari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami kelegaan, maka Bapak Ibu harus cari Tuhan, gak ada yang lain. Ya, saya sering ketemu banyak keluarga muda, ya karena di daerah Green Lake itu banyak keluarga muda, Bapak Ibu, yang pinginnya itu selalu dilihat orang,
ya. Ketika dia punya mobil baru, ya tetangga-tetangga harus tahu lah dia punya mobil baru. Ketika dia punya mobil Lamborghini, Bapak Ibu, temannya Lamborghini katanya, G2 Gini, Bapak Ibu, ya, mobil kan geber-geber kan, bung bung bung, wah, sehingga satu komplek kalau bisa tahu Bapak Ibu semua, ya. Masalah di situ sebenarnya nggak masalah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah banyak orang nggak tahu bahwa ada masalah dalam jiwanya. Jiwa yang membutuhkan validasi, jiwa yang membutuhkan apresiasi, jiwa yang membutuhkan supaya diakui. Berapa banyak Bapak Ibu semua kita banyak sering tertipu di daerah jiwa tersebut. Ya, ketika seorang atasan tidak dihormati, ya, ketika seorang atasan tidak, ya jangankan gitulah Bapak Ibu, saya ini kan gembala ya, saya ketemu banyak pelayan-pelayan Tuhan, ya Bapak Ibu, kalau salaman, ya kan salaman normal kan gini ya, shalom, ya normal, ya. Tapi kan sekarang jemaat beda-beda, ada yang kalau salaman, ya dia kan masalah, ya namanya juga masalah, orang punya masalah, nggak senyum lah. Mau boro-boro mau ngomong shalom gimana, hatinya juga nggak damai. Tapi yang lebih parah lagi, saya ketemu banyak orang yang udah langsung lewat aja. Iya kan? Nah, itu kan kadang-kadang kita diuji nggak? Diuji loh, jiwa kita kadang-kadang meronta-ronta. Orang kadang-kadang saya evaluasi sama tim Asyar, gimana Pak Buku? Iya tuh pastor, itu ada jemaat tuh yang datang selalu setiap minggu cembetut. Ya, ada yang setiap minggu kalau mau salaman selalu menghindar dari kita. Ya. Kadang-kadang jiwa kita itu juga tersinggung, benar nggak? Karena di jiwa kita rasa, ini orang kenapa sih? Ya, mau salaman aja susah banget, benar nggak Bapak Ibu? Apalagi di dunia kerja, ya, di dunia kerja kita ketemu dengan bawahan yang seperti itu, atasan yang seperti itu, Bapak Ibu, ya, kadang-kadang permainannya nggak jauh-jauh, pikiran, perasaan, kehendak. Padahal kalau kita bisa menguasai pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, maka kita sebenarnya bisa menguasai loh amarah kita. Kita bisa menguasai loh sakit hati kita. Kita bisa menguasai loh, kita bisa memilih. Ya lu lihat di depan ntar pulang nih ya, gua hajar lo. Atau kita bisa, aduh Tuhan Yesus kasihan tuh orang, biar kasih Tuhan mengalir dalam hidup dia. Pilih mana? Itu di tangan kita. Ya, nah masalahnya karena banyak orang tidak hidup sesuai dengan titahnya Tuhan, tidak hidup dengan perintahnya Tuhan, maka hatinya nggak mengalami kelegaan, Bapak Ibu. Coba lihat muka kiri kanan, coba Bapak Ibu bisa lihat muka kiri kanan. Coba lihat, ini mukanya muka-muka stres, muka-muka ini kelihatan uangnya udah pada habis belum gajian, ya. Atau muka-mukanya ini muka-muka perlu kelegaan, kenyamanan, ya. Kalau lihat mukanya tuh luar biasa, ya. Atau jangan-jangan Bapak Ibu coba lihat ini kerutannya makin banyak, jangan-jangan ya. Ubannya masih banyak nih ya. Oh, kemarin persen baru dicat udah putih lagi rambutnya, ya. Kenapa Bapak Ibu? Banyak orang nggak sadar jiwanya dimainin sama iblis, ya. Coba lihat sekarang gereja-gereja kenapa bisa bertengkar? Iblis main di jiwa kok, ya. Kenapa banyak orang kecewa sama pendeta? Dia main di jiwa kok. Kenapa banyak orang kecewa sama gereja? Dia iblis mainnya di jiwa. Ya. Akhirnya yang terjadi adalah di sosial media kita saling menjelekkan satu dengan yang lain. Di sosial media kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Loh, bukankah kata firman Tuhan, kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu, ya kan? Bukankah kalau mestinya buah-buah roh yang dihasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tapi kenapa orang-orang Kristen nggak bisa seperti itu? Karena jiwanya, Pak Bu, jiwanya diikat sama iblis, dihasut sama iblis. Suami istri, ya, selalu gangguannya selalu di situ. Diganggu-ganggu, istri diganggu perasaannya, bukan perasaan, perasaannya tersinggung. BTT, tahu BTT? Butuh tati tayang. Akhirnya dia nggak dapat dari suami, dicari orang lain. Ya, saya ketemu sekarang ternyata selingkuh bukan cuma suaminya, istri juga selingkuh. Pihak ketiga, pihak keempat, pihak mana? Lama-lama pihak polisi, Bapak Ibu. Ya, jiwanya diikat. Berapa banyak Bapak Ibu kita jadi nggak ngalamin kelegaan? Kita mengalami keterikatan.
keterikatan sama dosa, keterikatan sama iblis. Akhirnya hidup kita tidak lepas, tidak merdeka. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita juga kelegaan dari beban. Ternyata bukan hanya dari kesesakan, dari beban pun Tuhan juga bisa. Matius 11 ayat 28, firman Tuhan katakan seperti ini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam terjemahan NIV diterjemahkan, I will give you rest. Nah, ada banyak orang saat ini nggak bisa tidur, Pak Bu. Iya kan? Tidurnya tuh harus minum obat tidur loh. Harus minum ramuan-ramuan apa gitu biar tenang. Ya, banyak orang stres saat ini. Ya. Kenapa? Bebannya begitu banyak. Beban yang dipikul banyak. Bapak Ibu, hari ini kita bekerja di Jakarta dengan keadaan ekonomi yang naik turun. Kita bekerja dengan tuntutan pekerjaan yang kadang-kadang harus dituntut untuk 24 jam, ya, HP harus standby, Bapak Ibu pokoknya harus kapanpun siap untuk diangkat teleponnya. Akhirnya beban kehidupan kita menjadi banyak. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Bicara mengenai rest, Bapak Ibu, bicara mengenai dua beban di dalam konteks Matius 11. Bagaimana? Yang pertama, next slide. Beban karena Taurat. Banyak orang nggak sadar hidupnya beban karena aturan. Bapak Ibu, di dalam konteks orang Yahudi ada 10 hukum Taurat. Tetapi dikembangkan menjadi 613 aturan. 248 yang harus dilakukan, 365 yang dilarang. Dari 10 hukum Taurat dikembangkan menjadi 600. Akhirnya orang-orang Yahudi terikat dengan namanya aturan, Bapak Ibu. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia memberikan sebuah hukum yang baru. Katakan dua hukum ini yang penting. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan tahu dengan benar bahwa aturan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kasih Tuhan. Sekali lagi ya, aturan tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah kasih Tuhan. Nah, berapa banyak saat ini kita hidup berada dalam aturan demi aturan, Bapak Ibu. Hidup kita bebannya banyak. Aturan di sekolah, aturan di kampus, aturan di pekerjaan, aturan di rumah. Akhirnya banyak orang terhimpit, terbeban karena aturan-aturan tersebut. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu beban berat karena hukum Taurat, kamu datang ke aku. Karena yang aku kasih adalah hukum kasih. Dan kasih Tuhan itu cukup buat kita. Yang kedua, Bapak Ibu, rest itu bicara mengenai berbeban karena ingin keluar dari dosa. Berapa banyak Bapak Ibu, mohon maaf, saya ketemu banyak orang karena jiwanya lagi nggak benar, dia jatuhnya ke dosa. Minum-minum, mabuk-mabuk, narkoba, main perempuan, masih mending main perempuan, bahkan LGBT sekarang. Ya, kenapa? Karena jiwanya nggak bisa rest, Bapak Ibu. Jiwa kita nggak tenang, jiwa kita nggak mengalami bisa istirahat, Bapak Ibu. Nggak bisa, kita pikir terus, kita beban terus, kita pokoknya kalau bisa tuh saya harus melakukan yang terbaik, mencapai target. Kalau bisa saya pokoknya harus, dalam usia saya sebelum 30, dan segala hal, Bapak Ibu. Akhirnya kita terikat, nggak sadar, Bapak Ibu semua. Padahal rest is a weapon given to us by God. The enemy hates it because he wants you to stress and occupy. Rest itu senjata yang diberikan dari Tuhan, karena iblis itu benci kalau kita istirahat. Dia itu pingin kita stres dan sibuk, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya, saya mau tanya, orang kalau dekat sama Tuhan, ya kalau orang sering nyanyi, ya sering penyembahan, ya sering baca Alkitab, ya Bapak Ibu, kalau orang dia itu hidupnya
tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, ya Bapak Ibu, logika sederhananya kira-kira dia bisa rest nggak? Ya rest lah Bapak Ibu. Tapi kalau orang nggak doa, nggak suka baca Alkitab, nggak suka penyembahan, apa yang terjadi? Dia akan dibuat sibuk. Ya, dia akan dibuat sibuk sama iblis. Pekerjaan banyak, ya sampai nggak bisa pelayanan, ya urus rumah tangga ribet, ya sampai nggak bisa urus anak, sampai nggak punya waktu buat doa. Itu kan iblis lakukan. Kenapa? Karena dengan membuat kita sibuk, dengan membuat kita hari ini penuh dengan beban dan segala, akhirnya kita lupa sama Tuhan, Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu hari ini adalah orang yang bisa rest. Kenapa? Kalau Bapak Ibu datang sama Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami kelegaan. Katakan amin. Coba Bapak Ibu angkat tangan kanannya, ya, sama-sama usap dadanya, sama-sama bilang saya seperti ini. Saya dikasihi Tuhan, apa adanya. Saya diterima Tuhan tanpa syarat. Saya berharga bukan karena saya cantik atau cakep. Ya. Memangnya Bapak Ibu kita ini karena kita kaya akhirnya Tuhan sayang sama kita? Ya enggak lah. Memangnya kita ini karena kita cantik Tuhan sayang sama kita? Ya enggak lah. Loh, Tuhan kan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita kaya miskin. Tuhan menerima kita jelek ataupun good looking. Tuhan menerima kita mau status kita mau apa kek hari ini. Tuhan menerima kita. Dan Bapak Ibu ini yang paling penting. Karena kasih Tuhan cukup buat kita semua. Yang gak pernah cukup adalah kita. Sekali lagi, kasih Tuhan cukup untuk kita semua. Yang gak pernah cukup adalah kita. Kita pernah mungkin berpikir, aduh saya kok kayaknya kurang maksimal ya penampilannya. Aduh kayaknya saya tuh agak rendah diri ya. Aduh kayak kok saya merasa kayak kurang perfect ya. Kita yang gak pernah merasa cukup. Manusia gak pernah merasa cukup. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, dia itu memberikan ketenangan yang sejati. Saya ketemu banyak orang, Bapak Ibu, rumahnya wah luar biasa, bisnisnya maju luar biasa, tapi hidupnya nggak pernah tenang. Saya ketemu banyak orang, ya, wah jago Bapak Ibu, jago ngomong, jago kalau bikin role model jago luar biasa, tapi keluarganya nggak tenang. Saya ketemu orang, wah Bapak Ibu, luar biasa. Ya, itu hartanya limpah-limpah Bapak Ibu. Tapi anaknya nggak pernah bisa menikmati. Yang nikmati susternya Bapak Ibu. Iya. Kenapa? Karena ketenangan yang sejati cuma didapat dari Tuhan. Kita baca Matius 11 ayat 29 sampai 30. Yang terakhir. Kita baca 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu coba next slide. Apa itu kuk? Kuk itu adalah seperti ini. Seperti kerbau senior dan kerbau junior. Brother bisa bantu saya? Yuk, kita sini dulu bareng-bareng. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita itu kan kata firman Tuhan, belajarlah daripadaku. Dari siapa? Dari Tuhan. Karena Tuhan itu lemah lembut dan murah hati, ya. Dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Nah, cara kita belajar sama Tuhan adalah kurang lebih seperti ini. Bro, kita sama-sama boleh gini, ya. Contoh saya ini Tuhan ya. Contoh di sini ya. Saya yang senior, saya kerbau senior, kamu kerbau junior. Ya kita sama-sama kebo lah. Gitu, ya. Kalau saya suruh ke kiri, kamu ikut ke kiri. Ya, oke, 1, 2, 3. Belum kiri dong, susah banget. Oke, kalau saya suruh ke kanan, kamu ke kanan. Ya, 1, 2, 3. Nah, oke. Tapi apa yang terjadi? Karena manusia nggak pernah merasa cukup, manusia nggak pernah merasa secure, manusia nggak pernah mau ikutin Tuhan, dia mau ikutin jalannya sendiri. Akhirnya kita selalu beda arah sama Tuhan. Saya ke kiri, kamu ke kanan. Bisa? Coba kita ya, coba ya. 1, 2, 3. Nggak bisa melangkah Pak Bu. Kenapa? Karena Tuhan suruh kita ke kiri, tapi kita nggak mau ikut Tuhan. Tuhan itu kalau ke kiri itu bukan tipe saya Tuhan.
Itu kalau ke kiri itu bukan style saya Tuhan. Ya. Tapi kalau kita mau jalan sama Tuhan, kita akan dapat ketenangan. Mau tenang bro? Ikut aja sama Tuhan ya. Oke, kalau disuruh sama Tuhan, Tuhan aja. Oke, sekarang lompat ke depan 1, 2, 3. Hah! Ya kan? Sekarang lompat ke belakang 1, 2, 3. Hah! Nah, bagus. Jadi, mau apapun yang Tuhan suruh, even itu mungkin nggak enak buat daging kita, kalau Bapak Ibu mau dapat ketenangan yang sejati, Bapak Ibu harus taat sama Tuhan. Karena Dia yang paling tahu hidup kita. Ya, ayo bro, sekarang kita sama-sama dalam hitungan ketiga kita lari ke depan. Tapi jangan numbruk sampai sini aja udah ya. 1, 2, 3. Nah, oke, kasih tepuk tangan dulu. Thank you. Ya. Masalahnya kita nggak mau ikut sama Tuhan, Pak Bu. Kita mau pakai cara kita sendiri. Akhirnya kita nggak mendapat ketenangan. Loh, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus bawa kita ke neraka, neraka itu bisa jadi surga, Bapak Ibu. Tapi Tuhan, itu kan neraka Tuhan, itu lembah kekelaman Tuhan, itu nggak enak Tuhan. Loh, memang kadang-kadang Tuhan mesti uji iman kita. Mau nggak kita taat sama Tuhan? Mau nggak kita ikut sama Dia? Mau nggak kita melewati lembah kekelaman? Mau nggak sama-sama jalan sama aku? Ya. Kalau Bapak Ibu mau dapat ketenangan yang sejati, Bapak Ibu harus datang kepada yang empunya semuanya, yaitu Tuhan. Ya, kita nggak akan bisa dapat ketenangan sejati di dunia ini. Bapak Ibu mau naik pesawat first class, ya, itu pesawat kalau Tuhan suruh jatuh, Pak Bu, mati kita, ya. Bapak Ibu mau naik pesawat American Airlines, ya, mau itu pesawat katanya paling safety sekalipun, tapi kalau itu udah waktunya jatuh, Pak Bu, nggak bisa kita. Mau taruh uang di Swiss, katanya, bank yang paling aman, ya. Tapi kalau terjadi perang juga nggak aman, Pak Bu. We never know about the future. We never know about this life. Tapi satu hal yang kita tahu, kalau Tuhan yang pegang hidup kita, kalau Tuhan yang jamin hidup kita, kalau Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, maka siapa menjadi lawan kita? Gak ada. Sebab kalau manusia menjatuhkan engkau, tapi kalau Tuhan angkat engkau, gak ada manusia yang bisa melawan tangannya Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang memberkati kita, mau manusia ambil berkatnya Tuhan, gak akan pernah bisa menyanyi. Kenapa? Berkat yang unlimited, tak terbatas. Sebab kalau Tuhan yang mempromosikan Bapak Ibu, ya, kalau Tuhan yang mengangkat jadi kepala bukan ekor, tetap beda tidak turun. Mau manusia pakai cara politik apapun, gak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang empunya segala kehidupan ini. Karena Tuhan yang empunya kehidupan kita. Karena Tuhan yang empunya bumi dan segala isinya. Kalau Bapak Ibu percaya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau dapatkan kelegaan, ketenangan sejati, Bapak Ibu perlu datang kepada Sang Pencipta kita. Udah, sepandai-pandainya manusia belajar S3 psikologi, gak akan pernah bisa mengenal diri dia 100%. Hanya Pencipta kita yang mengenal 100% diri kita. Sepinter-pinternya kita bisnis Bapak Ibu, ya, sepinter-pinternya kita hari ini punya jabatan sehingga naik dalam waktu dekat Bapak Ibu, kalau nggak di tangan Tuhan semua akan hancur. Sebagus-bagusnya hari ini kita punya performance, sepinter-pinternya kita, kalau Tuhan nggak bersama dengan kita, itu semua sia-sia. Tapi kalau hari ini dalam kesesakan, dalam kebeban berat, dalam hal-hal yang rasanya nggak enak, Bapak Ibu berseru sama Tuhan, Bapak Ibu datang kepada Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Katakan Engkau menerimaku. Engkau menerima dengan sepenuhnya.
Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang. Mari kita pakai diri bersama-sama, katakan, Tuhan, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati jauh melebihi semua, jauh melebihi sahabat kami, jauh melebihi keluarga kami, jauh melebihi suami atau istri kami. Hanya Tuhan yang paling tahu hati kami, hanya Tuhan yang paling tahu perasaan kami, hanya Tuhan yang tahu pikiran kami. Oh Tuhan Yesus, mau Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu, hanya Tuhan Yesus yang menerima kita, hanya Tuhan Yesus yang mengasihi kita, hanya Tuhan Yesus yang tahu dengan benar hati kita. Manusia melihat rupa, manusia melihat pangkat, manusia melihat harta, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, kata firman Tuhan. Cuma Tuhan yang paling tahu kedalaman hati kita, cuma Tuhan yang paling tahu ketenangan batin kita, kelegaan hati kita. Gak ada orang yang tahu. Mungkin hari ini Bapak Ibu hadir dengan permasalahan yang berbeda-beda, hadir dengan mental health yang kurang baik, hadir dengan jiwa yang sedang lesu beban berat. Tapi hari ini kau tahu dengan benar Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang dengan kau. Dia menerima engkau bukan karena engkau kaya, Dia mengasihi engkau bukan karena engkau punya jabatan. Dia mengasihi, menerima engkau apa adanya karena Dia adalah kasih, karena Dia adalah juru selamat kita, karena Dia begitu mencintai kita. Kalau hari ini Bapak Ibu berkata, saya mau mengalami kelegaan, saya mau mengalami ketenangan, taruh tanganmu di dada, taruh tanganmu di dada. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, setiap kita bawa hati kita kepada Tuhan, setiap kita bawa segenap hidup kita, pikiran, perasaan, kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, Engkau tahu hatiku, Engkau tahu pikiranku, Engkau tahu perasaanku, Engkau tahu yang terdalamnya Tuhan, Engkau tahu yang terjadi dalam hidupku, Engkau tahu semuanya Tuhan. Hari ini bawa hatimu kepada Tuhan, katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati. Mari bawa hatimu, kita gak punya banyak waktu, tapi saya percaya Tuhan ada di sini. Tuhan begitu mengasihimu, Tuhan begitu mencintaimu. Tuhan menerima engkau apa adanya. Bukan karena kita berhasil, bukan karena kita punya keluarga yang baik, bukan karena kita punya harta, bukan. Tapi karena Dia begitu sayang sama kita, Dia begitu mencintai kita. Kasihnya sudah dibuktikan di atas kayu salib untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kalau bisa ucapkan doa saya, doa ulangi apa yang saya katakan. Tuhan Yesus,
Engkau mengenal hatiku, Engkau mengenal jiwaku, Engkau mengenal lebih dari aku mengenal diriku sendiri. Hari ini Tuhan, saya mau sebelum keluar hati saya dijamah Tuhan, jiwa saya dipulihkan. Saya mengalami kasih Tuhan, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang menerima saya apa adanya, kasih yang memeluk saya, kasih yang mengampuni saya, lebih dari siapapun, lebih dari orang tua, lebih dari suami istri, lebih dari sahabat. Kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita selesai, saya rindu supaya Bapak Ibu 1 menit saat teduh di hadapan Tuhan, 1 menit datang kepada Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau mengasihi, Kau mencintai kami, Kau menerima kami, Kau memberi kelegaan kepada kami, Kau memberi ketenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai, tetapi Kau tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Meteraikan kepada firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji nama Tuhan, jemaat diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Terima kasih untuk Pastor Yehuda So. Tuhan berkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Namun sebelumnya mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mempersiapkan persembahan kami yang terbaik. Kami percaya ketika kami memberi, bukan karena ingin diberkati, tetapi karena kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita, tidak terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kau, Tuhan menyekau dengan wajahnya, Tuhan membuka tingkap langit mencurahkan berkat bagimu. Kau menjadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnis dan pendidikan keluarga Tuhan buat berhasil. Oleh sebab itu pula bos segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus, minta kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai, sampai jumpa di ibadah pada kasih bulan depan. God bless you.